Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Sahara. Di awal film kita diperlihatkan suasana perang sekitaran tahun 1865 yang bertempat di Virginia. Sekelompok prajurit memindahkan koper besi yang berisi harta karun ke dalam kapal baja. Setelah semua terangkut, mereka bergegas pergi. Terlihat kapal itu tidak mempan dengan serangan meriam musuh. Karena musuh menyerang, mereka pun menyerang balik. Kapten menyuruh nahkoda untuk mempercepat kapal mereka. Tembakan meriam musuh tidak beraturan dan tidak mengenai kapal baja dikarenakan tertutup kabut. Kapten menyuruh nahkoda untuk mematikan mesin kapal baja itu serta menyuruh prajurit untuk tidak menembak dan menutup meriam mereka. Mereka berhasil lolos dari serangan musuh. Adegan berlanjut ke kota Lagos yang terletak di dekat Nigeria. Terdapat 2 orang dokter yang bekerja untuk WHO. Mereka sedang memeriksa warga di sana. 2 hari yang lalu warga itu pergi ke Mali bersama ayahnya, dan sekarang ayahnya berada di mercusuar. Tak lupa Frank mengambil sampel darah warga itu. Akhirnya warga itu dibawa untuk diobati. Mereka bernama Frank dan Eva. Eva mengecek ke mercusuar, di sana ayah dari Kiwe sudah meninggal. Saat Eva ingin mengambil peralatan untuk sampel darah, ia diganggu orang jahat. Dan Eva pun lari meminta tolong. Bukannya ditolongin, malah mereka mencekik dokter Eva. Untung ada orang yang membantu Eva. Sehabis pingsan dokter Eva pun terbangun di dalam kapal laut. Eva berkenalan dengan teknisi kapal bernama El Giordino, dan berkenalan dengan teknisi lainnya bernama Rudy. Mereka menemukan makam King Batin. Laksamana Sandeker menyuruh mereka untuk mempersiapkan makam itu ke museum yang berlangsung dalam 5 jam lagi. Orang yang menyelamatkan Eva tadi bernama Dek. Dek mempunyai misi untuk menemukan bangkai kapal baja yang terkena badai Afrika. Mereka adalah NUMA, yaitu agensi kapal dan penyelam nasional. Dalam acara ini mereka dibantu Tuan Masarde, Dek ke tempat Osodi untuk membeli sesuatu. Eva dan Frank bertemu dengan Tuan Masarde. Mereka berber meminta bantuan Masarde untuk mencari sumber penyakit ini. Sepertinya Masarde punya rahasia dan tak mau membantu mereka. Dek membeli koin penuh sejarah, sumbernya adalah koin itu dicetak di Mali. Dek meminta izin ke Laksamana untuk mengecek tempat asal koin itu. Keesokan harinya, Dek menuju dermaga. Di sana terdapat Dr. Eva dan Frank. Mereka minta tumpangan untuk ke Mali, serta mencari asal dari penyakit berbahaya itu. Akhirnya mereka berangkat. Mereka mampir sebentar. Dek membelikan cenderamata untuk Dr. Eva, dan Dr. Eva memberitahu Dek bahwa ia mempunyai rumah di sekitar Monterey, karena ia jarang pulang membuat rumahnya tak terurus. Malam harinya Dr. Frank membuat makan untuk mereka semua. Esok harinya setelah sampai tujuan, Dr. Eva dan Frank diturunkan dan Dek melanjutkan perjalanan. Sebelum perjalanan lagi, ketika semua sudah beres Dek ingin mampir ke rumah Eva, mereka pun melakukan perpisahan. Dek mencari info tentang pembuat koin itu ke warga sekitar. Warga sekitar bilang bahwa pembuat koin itu sudah meninggal. Dek punya ide untuk mencari tahu tentang kapal baja ke sejarawan Muslim. Sejarawan bernama Yasei memberitahu 6 setelah badai menerjang ada sebuah kapal melewati sungai dan tidak pernah kembali. Setelah mendapatkan titik terang, Dek melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan ganggang merah di alatnya. Rudy segera mengambil sampel itu. Tuan Masarde berkunjung ke kediaman Jenderal Kasim, memberitahu Jenderal mungkin dokter sedang menuju Mali. Rudy mengambil sampel ganggang merah. Kepolisian Mali datang untuk memperingatkan mereka. Bersamaan dengan itu Laksamana Sandeker menelpon mereka. Dek memberikan tali perahunya ke polisi itu, kemudian memajukan perahunya dengan kecepatan penuh membuat perahu polisi terjatuh. Al menghindari perahu polisi lainnya. Itu membuat Dek terlempar ke perahu polisi tersebut. Dek rebut dengan salah satu polisi itu. Dengan badan yang lebih kecil Dek tidak takut. Ia pun menghajar polisi dan membuat polisi itu terjatuh. Polisi lainnya menembaki Dek. Untung Dek menghindari tembakan itu. Polisi menggunakan mobil menembaki kapal Dek. Rudy menembakkan pistol cerawat ke mobil polisi membuat mobil itu hilang kendali. Dan mereka saling menembak. Mereka berhasil mendapatkan Dek. Perahu lainnya datang menembaki mereka, membuat mesin kapal Dek mati. Mereka melakukan teknik Panama, sebuah teknik untuk meledakkan kapal sendiri agar kapal musuh ikut hancur.
Mereka istirahat sejenak di pemukiman warga. Dek dan Al melanjutkan misi dan Rudy disuruh untuk kembali ke Laksamana. Sandeker memberitahu apa yang terjadi. Adegan berpindah ke Dr. Eva dan Frank. Mereka menemukan jenazah warga yang terinfeksi penyakit bahaya. Jenazah itu langsung dimakamkan. Rudy bersembunyi di mobil pengangkut kambing. Ia langsung melewati perbatasan. Dr. Eva berupaya untuk turun ke sumur untuk mengecek air di sumur itu. Setelah sampai dasar sumur, Eva langsung mengambil air itu. Bersamaan dengan itu datang tentara Mali. Mereka langsung menembaki kelompok Frank. Jenderal Kazim datang. Ia menanyakan Dr. Eva. Untungnya Dr. Frank berbohong. Ia bilang bahwa Eva tak datang dan Eva sedang sakit. Al dan Dek mengendap-endap melihat kejadian itu. Kazim menembakkan pistolnya ke Dr. Frank, dan menyuruh tentaranya agar seolah-olah kaum Tuareg penyebab ini semua. Dek melihat tasnya milik Dr. Eva. Dr. Eva menutupi lampu dengan pasir. Tentara menarik tali yang diikat dengan badan Eva. Untungnya Dr. Eva berhasil melepaskan tali itu. Tak cukup itu, tentara menembakkan ke dalam sumur. Datang Dek dan Al untuk menghabisi para tentara. Dek susah payah melawan tentara. Eva menembaki tentara dengan senjata. Dr. Eva sedih karena Dr. Frank meninggal dalam menjalankan tugas, sesampainya di wilayah Tuareg. Dek serta lainnya menyerahkan diri ke warga Tuareg. Dan dikawal ke markas Tuareg, mereka bertemu pemimpin Tuareg. Ternyata penduduk Tuareg mengalami penyakit berbahaya. Dr. Eva menduga bahwa ini bukan wabah melainkan racun. Racun sudah menyebar ke sumber air membuat warga terkena penyakit. Laksamana Sandeker meminta bantuan ke teman lamanya untuk mengangkut Dek dan Al. Akhirnya orang itu mau membantu Sandeker. Dek memberitahu Modibo bahwa sumber air sudah tercemar racun. Dek tertarik dengan mobil klasik Modibo. Ternyata mobil itu dipinjam dari Kazim. Al bermain bola serta bola menuju goa. Al mendapati sesuatu di sana. Segera ia menyuruh Dek untuk melihat itu, sebelum iklim berubah kapal berdiam di dermaga. Karena iklim berubah, kemungkinan kapal baja terdampar di gurun pasir. Mereka mengira bahwa sumber racun berada jauh di dalam tanah. Rudy sudah sampai di kapal Laksamana. Mereka mendekati bangunan yang sama di lukisan goa. Dek melihat ada sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di tengah gurun dan dijaga ketat oleh penjaga. Cara satu-satunya masuk ke pembangkit itu yaitu dengan sebuah kereta. Mereka menyamar di balik unta, membuat masinis kereta tak curiga. Setelah itu mereka langsung mengejar kereta dan menaiki kereta itu. Penjaga di belakang kereta mendapati unta. Ia segera mengecek kereta. Untungnya Dek dan lainnya tak ketahuan. Mereka segera masuk ke dalam kereta. Dek menduga bahwa mereka menggunakan tengah matahari untuk menguap dan membuang racun. Mereka menemui sumber racun yang membuat ratusan warga mati. Mereka ketahuan oleh Masarde. Rudy serta Sandeker menemui pemerintah. Ia menyampaikan bahwa air sungai di Nigeria sudah tercemar racun. Saat ini sudah menyebar ke Mali. Kurang dari seminggu kemungkinan akan mencemari Samudera Atlantik. Ketika bertemu dengan air garam, penyebarannya akan semakin cepat. Nampaknya pemerintah tak mau membantu. Dek dan Al ditahan di mobil anak buah Masarde. Masarde berbohong kepada Kazim, mengatakan bahwa Dr. Eva meninggal saat tembak-tembakan. Adegan berlanjut ke Dek. Ia berusaha meloloskan diri dari borgol dengan koin yang ia punya, serta menjatuhkan diri ke jalan. Jenderal Kazim mengetahui bahwa Dek kabur. Masarde juga memberitahu Kazim bahwa ini semua harus dihentikan karena racun sudah menyebar ke sungai Nigeria, tidak menutup kemungkinan akan sampai ke Amerika dalam waktu dekat. Jenderal Kazim tidak peduli dengan hal itu. Teman Laksamana Sandeker memotret pasukan Jenderal Kazim. Nampaknya mereka sedang mencari Dek dan Al. Sandeker harus mencari mereka sebelum ditemukan oleh pasukan Kazim. Karena kepanasan membuat Dek dan Al dehidrasi serta jatuh. Mereka menemukan bangkai pesawat. Karena punya ide cemerlang, mereka memanfaatkan bangkai pesawat itu sebagai kendaraan untuk melintasi panasnya gurun pasir. Kendaraan itu menabrak rumah warga. Dek segera mengabari kejadian di pembangkit ke Laksamana. Ia memberitahu bahwa Masarde adalah pelakunya. Ia membuang limbah ke sungai Nigeria dan Eva disandera oleh Masarde. Sandeker mengabari juga bahwa racun itu dengan cepat dapat mencemari Samudera Atlantik, dan ia tidak bisa membantu Dek untuk hal ini. Dek bertukar koin emas miliknya dengan sebuah mobil. Dek kembali ke desa Tuareg.
Modibo tidak bisa membantu Dek untuk memerangi pasukan Kazim. Esok harinya, mereka ke pembangkit listrik menggunakan mobil pinjaman Kazim. Penjaga mengira itu adalah Kazim. Masarde mengetahui hal itu dan membawa Dr. Eva pergi. Modibo kembali bertemu dengan warganya setelah sekian lama ditawan Masarde. Dek berpikir bahwa tempat itu akan diledakkan karena semua sudah mengetahui akal jahat Masarde. Modibo membawa pulang warganya, sementara Al mencari bomnya dan Dek menyelamatkan Dr. Eva. Di saat itu anak buah Masarde melawan Dek, membuat Dek tak bisa menyelamatkan Eva. Karena melihat Masarde sedang tak siap, Eva nekat menendang Masarde membuat helikopter hilang keseimbangan, dan Dek terpental ke pinggir bangunan. Eva pun melompat dari helikopter. Masarde menjalankan sistem pembangkit untuk meledakkan pembangkit itu. Eva membantu Dek membuat ia pingsan dipukul anak buah Masarde. Serta Masarde menjalankan sistem tenaga matahari, Dek menjatuhkan diri ke bawah, membuat anak buah mengira ia sudah mati. Lalu Dek menaiki kembali kaca itu dan menyerang anak buah Masarde. Al harus buru-buru mengeluarkan bom dari dalam tong, ia sudah mendapatkan semua bom. Di atas Dek menendang anak buah Masarde membuat orang itu jatuh ke bawah. Al langsung bergegas keluar lorong pembakaran. Masarde kesal karena rencananya gagal. Ia pun segera pergi dari sana. Dek kembali pulang. Ia diikuti helikopter Kazim. Kazim terus menembaki mobil Dek. Idenya adalah Eva melemparkan bom Masarde ke sisi bukit. Itu membuat Kazim hilang pandangan. Justru hal itu membuat kapal baja yang telah lama hilang muncul kembali. Mereka segera masuk ke dalam kapal itu. Dek berpendapat bahwa dinding kapal baja bisa tahan terhadap tembakan senjata Kazim. Namun peluru senjata Kazim menembus lapisan baja dari kapal itu. Dek punya ide untuk memakai meriam untuk menyerang Kazim. Karena tidak bisa dibuka dari dalam. Al inisiatif untuk membuka tutup meriam dari luar. Rencana itu berhasil. Di luar pasukan Kazim mengepung mereka, ide cemerlang muncul lagi. Dek mengatakan bahwa jika mereka membunuh Kazim maka pasukannya akan menyerah. Untuk itu Al mencari mortir serta Eva mengambil bubuk mesiu. Serangan pasukan Kazim membuat Dek mengetahui isi kapal baja itu. Kapal itu berisi harta karun. Tembakan pertama mereka gagal mengenai Kazim. Percobaan kedua Dek berhasil menembakkan meriam itu tepat ke helikopter Kazim. Kazim mengira bahwa meriam itu sudah tak fungsi. Sumbu meriam masih menyala dan meledakkan helikopter serta membuat Kazim tewas. Tidak tahu mengapa, pasukan Kazim menyerah. Ternyata di atas sana terdapat ribuan pasukan Tuareg serta membuat pasukan Kazim tak berkutik. Sebagian harta karun dari kapal baja disimpan di desa Tuareg, dan pemerintah menanyakan keberadaan emas. Namun Laksamana bilang tidak mengetahui hal itu. Serta Laksamana mempunyai syarat agar ia dapat bekerja sama lagi dengan pemerintah, yaitu Sandeker ingin kapal baru dan ingin membunuh dalang dari ini semua. Teman lama Sandeker memberikan racun di dalam minuman yang disajikan untuk Masarde. Dek bersama Eva bersenang-senang di pantai Monterey. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Sahara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.